Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan Sampah merupakan cerminan dari perilaku kita sebagai masyarakat. Setiap hari kita menghasilkan bertonton sampah yang seringkali berakhir di tempat yang salah, mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan kita. Di seluruh dunia, masalah ini semakin parah, dengan banyak tempat pembuangan sampah yang meluap dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah jenis sampah dapat memberikan dampak yang besar. Oleh sebab itu, kita berkomitmen untuk mengubah kebiasaan buruk ini dengan edukasi dan kesadaran yang kolektif di masyarakat, sehingga kita dapat mengurangi limbah dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Ingatlah bahwa masa depan bumi ada di tangan kita. Penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan posko sampah. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah pengutipan sampah di daerah pinggiran jalan, yang dapat membuat masyarakat terganggu apabila melewati jalan tersebut. Setelah pengutipan sampah dilakukan, sampah tersebut dikumpulkan dan dibawa menuju posko sampah. Pengumpulan sampah tersebut merupakan langkah yang krusial dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Dengan mengarahkan sampah ke posko yang telah ditentukan, kita tidak hanya membantu mengurangi penumpukan limbah di sekitar kita, tetapi juga memastikan bahwa sampah dikelola dengan baik dan dipilah sesuai jenisnya. Dalam sehari, posko ini menerima sekitar 20 kilo sampah dari masyarakat yang dikumpulkan dalam 20 goni dengan berat masing-masing goni mencapai 1 kilo. Proses pengumpulan ini terjadi 2 kali sehari, di mana masyarakat biasanya membawa sekitar 10 goni setiap pagi dan sore. Namun, meskipun ada upaya pengelolaan yang baik, kolaborasi antara posko sampah dan TPA masih dalam tahap awal dan belum terstruktur dengan baik. Sebagian besar sampah yang dikirim ke TPA berasal dari sampah rumah tangga, terutama sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan sampah dapur lainnya. Selain itu, ada pula sampah anorganik seperti plastik dan kertas yang sering ditemukan di posko. Berdasarkan analisis yang dilakukan di TPA, sampah organik menjadi komponen terbesar dari sampah yang diterima dari posko. Di TPA, analisis terhadap sampah yang diterima dari posko menunjukkan bahwa sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak dihasilkan. Meskipun jumlahnya bervariasi, tetap menjadi salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan. Sampah plastik yang dihasilkan dari rumah tangga seperti kantong plastik, kemasan makanan, dan botol plastik memiliki dampak lingkungan yang cukup besar jika tidak dikelola dengan benar. Hal ini mencerminkan pentingnya program pemilahan sampah yang lebih baik di tingkat posko untuk memisahkan sampah plastik sejak awal, sehingga dapat didaur ulang atau dikelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
Dari hasil wawancara terhadap persepsi dan tindakan masyarakat di posko sampah menunjukkan perubahan yang signifikan dan positif setelah penerapan fasilitas tersebut. Sebelum pendirian posko, masyarakat sering membuang sampah sembarangan, terlihat dari peningkatan jumlah tumpukan sampah yang mencolok dari pagi hingga malam. Kebiasaan ini mencerminkan rendahnya kesadaran lingkungan dan minimnya aksesibilitas tempat pembuangan yang memadai. Namun, setelah posko didirikan, banyak masyarakat mulai menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka. Meskipun masih ada beberapa individu yang membuang sampah sembarangan, frekuensinya menurun secara drastis, menunjukkan bahwa inisiatif ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam konteks ini, posko tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang mengubah pandangan masyarakat tentang tanggung jawab mereka terhadap kebersihan lingkungan. Keluhan warga mengenai masalah sampah yang sebelumnya sering dilaporkan kepada kepala desa juga mengalami penurunan yang signifikan. Dulu, banyak warga yang mengadu kepada kepala desa karena penumpukan sampah. Namun saat ini jarang sekali ada laporan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posko telah mengurangi ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas yang tepat, masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Terakhir, pandangan masyarakat tentang keberadaan posko kebersihan sampah umumnya positif. Sebagian besar warga merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut dan menyadari pentingnya peran posko dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Rasa memiliki dan tanggung jawab ini dapat diartikan sebagai langkah awal yang baik untuk mengembangkan kebiasaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Keseluruhan hasil wawancara ini mengidentifikasi bahwa posko kebersihan sampah tidak hanya berhasil dalam mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan, tetapi juga dalam membangun kesadaran yang kolektif terhadap masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik di kawasan tersebut.